Prima semua, selamat datang di presentasi kali ini. Yang saya hormati kepada Ibu Mela Sandra SEMM dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sufiro sebagai moderator dari kelompok 4, kelas RA4 semester 4, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Primagraha yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Pernahkah Anda merasa terinspirasi oleh tindakan organisasi tertentu dan ingin membagikan kepada dunia? Saya ingin memperkenalkan kepada kalian sebuah organisasi yang membangun komunitas dan memperkuat hubungan antar manusia. Baiklah, topik kali ini yang akan dibahas adalah melakukan studi kasus ke organisasi. Jadi, organisasi yang akan dibahas yaitu organisasi Himawar, Himpunan Mahasiswa Waringin Kulon. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester, tugas mata kuliah manajemen koperasi dan UKM. Sebelum melanjutkan, perkenalkan dulu di sini terdapat nama-nama kelompok 4, yaitu yang pertama ada Muhammad Syahrul Maulid dengan NIM 223450, yang kedua ada Sufiro dengan NIM 220555, dan yang ketiga ada Tia Novianti dengan NIM 220488, dan yang terakhir yaitu Yunita dengan NIM 220567. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu Tia Novianti yang akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya. Kepada Tia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Novianti dengan NIM 220488 ingin menjelaskan materi pada bab 1. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangatlah penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti ini, sekarang peran mahasiswa itu sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam lingkungan ilmu pengetahuan, etika, para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa, karena mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktivitas pendidikan yang terbilang tingkatnya lebih paling tinggi. Jika moral mahasiswa buruk, maka nama bangsa juga akan ikut tercemar. Jika cara berpikir mahasiswa ke arah yang positif, maka Indonesia akan lebih mudah untuk menentukan penemuan-penemuan baru yang akan mencuitkan nama Indonesia di belahan dunia. Maka mahasiswa harus bisa membawa NKRI ke dalam perubahan yang lebih baik. Mahasiswa Waringin Kulon yang tergabung dalam Himawar merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di lingkungan daerah asal, kampus, dan sekitarnya. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, Himawar sebagai pengembangan wadah intelektual kampus ikut serta mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang berdasar pada nilai-nilai intelektual yang mencakup seluruh waktu dan ruang. Selanjutnya, untuk membentuk kinerja yang baik dan optimal dalam sebuah organisasi dan dapat diterima oleh seluruh mahasiswa dan civitas akademis, maka terciptalah suatu kesepakatan yang kemudian mewujudkan Himawar menjadi organisasi yang solid, kritis, objektif, dinamis, dan berorientasi kepada masa depan dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan serta berdasarkan akhlakul karimah. Rumusan masalah yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, sejak kapan organisasi berdiri, yang kedua, jelaskan struktur organisasi dari Himawar, tiga, ada berapa jumlah anggota organisasi di Himawar, yang keempat, siapa saja yang masuk ke dalam pengurus organisasi di Himawar, yang kelima, apa saja tugas dari perbidang organisasi Himawar, dan yang keenam, apakah organisasi Himawar pernah mengadakan rapat anggota atau belum. Tujuan dari pembahasan yang kami buat untuk bisa dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi semua. Yang pertama, untuk mengetahui sejak kapan organisasi berdiri. Yang kedua, untuk
mengetahui struktur organisasi dari Himawar. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah anggota dari organisasi Himawar. Yang keempat, untuk mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam pengurus organisasi Himawar. Yang kelima, untuk mengetahui tugas dari per bidang organisasi di Himawar. Dan yang keenam, untuk mengetahui organisasi Himawar pernah mengadakan rapat anggota atau belum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Tia Novianti yang sudah memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya. Dan untuk yang selanjutnya ada pembahasan. Untuk kali ini pembicara kita yaitu Yunita. Kepada Yunita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 220567 dari kelompok 4. Ingin menjelaskan materi selanjutnya pada bab 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah IKA Himawar. IKA Himawar, Ikatan Keluarga Himawar. Nama organisasi ini adalah Himpunan Mahasiswa Waringin Kurung. Himawar didirikan di Waringin Kurung pada tanggal 29 Maret 2009. Himawar berkedudukan di wilayah Kecamatan Waringin Kurung. Di sini juga ada pengertian garis besar haluan organisasi Himawar merupakan pedoman yang menjadi landasan gerak Himawar dalam bentuk garis-garis besar yang ditetapkan oleh Mubes Himawar yang disusun secara sistematis dan terpadu meliputi fungsi, landasan, tujuan, serta ruang lingkup yang mengarah pada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Himawar berbentuk lembaga organisasi primordial yang berada di Waringin Kurung. Himawar berasaskan Pancasila dan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya di sini ada visi dan misinya IKA Himawar. Visinya yaitu terbentuknya mahasiswa yang cinta terhadap daerah untuk progresivitas suatu bangsa. Dan misinya ada 4. Yang pertama yaitu menjalin tali silaturahmi antara mahasiswa khususnya, masyarakat serta lembaga lain pada umumnya. Yang kedua, menjadi wadah pengembangan diri dan intelektual bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, mengembangkan potensi sumber daya alam di Waringin Kurung. Yang keempat, mewujudkan mahasiswa dan masyarakat yang peduli terhadap pluralitas dan kultural di Waringin Kurung. Selanjutnya di sini ada logo Himawar. Seperti yang terlihat di sini, logo Himawar ada warna merah. Warna merah ini warna dasar lambang Himawar yang berarti berani. Selanjutnya ada tulisan Himawar yang berarti tunas dan bentuk keabadian yang tak pernah terputus. Dan warna biru menunjukkan kedalaman berpikir dan cita-cita yang tinggi. Dan yang terakhir ini ada gambar tangan berwarna silver yang mengartikan 11 desa. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi IKA Himawar, Kabinet Lestari periode 2023 sampai 2024. Di sini ada Syekh Turmudi sebagai Ketua Umum, Muhammad Ali sebagai Sekretaris Umum, Dini Kusmiati sebagai Bendahara Umum, Nova Maharani sebagai Ketua Departemen PAO dan Pati Mujahro sebagai Sekretaris PAO, Siti Magfirah sebagai Ketua Departemen Internal dan Eva Rahmawati sebagai Sekretaris Departemen Internal, Ahmad Yahya sebagai Ketua Departemen Eksternal dan Iin Imadul Huda sebagai Sekretaris Departemen Eksternal, Pasa Ayu sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Saromoah sebagai Sekretaris Departemen Pemberdayaan Perempuan, Nur Hadi sebagai Ketua Departemen Kominfo dan Gusdi sebagai Sekretaris Departemen Kominfo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunita yang sudah memaparkan tentang sejarah Himawar hingga ke strukturnya. Baiklah, untuk pembicara yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Muhammad Syahrul Maulid. Kepada Syahrul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Maulid dengan nomor NIM 223450 dari Prodi Manajemen RH4 semester 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya tentang sebuah organisasi yang bernama Himawar atau Himpunan Mahasiswa Waringin Kurung. Saya akan bacakan pengurus organisasi dari awal dibuat sampai saat ini. Pengurus organisasi Ketua Umum pertama
Kang Didi Sarmigi periode 2009 sampai 2014. Sekretaris Humas Ali Sodri. Bendahara Umum Didi Kusmiati. Ketua Umum ketiga Kang Rukyat periode 2017 sampai 2019. Sekretaris Humas Kang Toyibul Kirong. Bendahara Humas Hilya. Ketua Umum keempat Kang Totibul Kirong 2019 sampai 2021. Sekretaris Humas Kang Muhi dan Kang Naufal. Bendahara Humas Hilya dan Teh Anawati kader 39 Waringin Kurung. Ketua Umum kelima Kang Noval Rohman periode 2021 sampai 2022. Sekretaris Humas Kang Faidullah. Bendahara Humas Teh Abduria. Ketua Umum ke-6 Kang Faidullah periode 2022 sampai 2023. Sekretaris Humas Kang Ikhwanuddin. Bendahara Humas Teh Mustafiro. Ketua Umum ke-7 atau yang menjabat sekarang Kang Syekh Turmuzi periode 2023 sampai 2024. Sekretaris Humas Aldi Misri. Bendahara Humas Dini Kusmiati. Dan ini tugas pengurus organisasi. Tugas Ketua Umum yaitu bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di Himawar selama 1 periode. Tugas Sekretaris Umum yaitu mengelola administrasi yang ada di Himawar, termasuk mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Tugas Sekretaris Umum bisa mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum ketika ada halangan. Bendahara Umum yaitu mengelola seluruh uang selama 1 periode. Akan tetapi di dalam organisasi itu semua saling bekerja sama, saling membantu dan saling mensupport supaya tercapainya tujuan organisasi. Tugas pengurus organisasi lagi masih 1. PAO. Secara umum, secara anggota kader maupun pengurus atau disebut jantungnya organisasi PAO sebagai pilar penopang organisasi. PAO menjadi fondasi utama yang menopang keberlangsungan dan keberhasilan PAO. Aparatur organisasi bertindak sebagai penggerak organisasi yang mendorong kemajuan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, Departemen Internal. Tidak jauh beda dengan PAO, punya peran mencerdaskan secara internalan program kerja, yaitu kajian kasmaran, kajian mahasiswa rutinan yang dilakukan 1 bulan 1 kali. 3. Departemen Eksternal. Secara peran fungsi, bertugas atau berperan sebagai penghubung utama antara organisasi dengan pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat umum, dan menghadapi isu permasalahan program kerja seperti Baksos, KKN, atau abdi masyarakat. Tugas pengurus organisasi. Yang keempat, pemberdayaan perempuan. Departemen Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah unit atau lembaga yang fokus pada meningkatkan kesejahteraan, hak, dan kesempatan perempuan di berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Departemen ini berfungsi untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses yang adil dan setara dengan berbagai bidang dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Program kerja. Terdapat kawan kajian wanita yang dilakukan pada 3 bulan sekali, 1 kali.
Yang kelima, Kominfo. Tugasnya publishing atau mempublik, bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi. Mempublikasikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa dan platform digital. Program kerja Cost of the Week yang dilakukan setiap 1 minggu 1 kali, mulai dari ketua umum sampai kader diminta 1 kos. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Muhammad Syahrul Maulid. Sangat menarik ya kawan-kawan Prima, kita dapat mengetahui pengurus organisasi, penjabaran per bidang dalam organisasi tersebut dan tugas-tugasnya. Mungkin itu saja pembahasan presentasi kali ini. Kesimpulannya yaitu Himpunan Mahasiswa Waringin Kurung adalah organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk menghimpun dan mengembangkan dan memajukan potensi mahasiswa Waringin Kurung. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan dalam berbagai kegiatan yang bersifat akademis, sosial, dan budaya. Tujuan utama dari himpunan ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelatihan, seminar, dan kegiatan lain yang konstruktif, serta mempererat ikatan kekeluargaan dan solidaritas di antara anggotanya. Selain itu, himpunan ini juga berperan aktif dalam mengabdi kepada masyarakat, khususnya di daerah Waringin Kurung, melalui berbagai program sosial dan kemasyarakatan. Adapun sarannya, yaitu organisasi himpunan mahasiswa di Waringin Kurung disarankan untuk fokus pada beberapa aspek penting untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya. Pertama, perlu ada peningkatan dalam manajemen internal, termasuk struktur organisasi yang jelas dan alur komunikasi yang efisien. Kedua, program kerja yang relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa serta masyarakat sekitar harus dirancang dengan baik. Ketiga, partisipasi aktif anggota perlu didorong melalui kegiatan yang menarik dan bermanfaat, serta peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan dan pengembangan diri. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama menyebarkan kebaikan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.